Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai Tira yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung rilis first looknya mereka di Disney Plus Hotstar yang menampilkan berbagai macam adegan yang bisa kita kulik semuanya di video ini. Dan kabarnya Tira ini akan ditayangkan sebagai series yang berjumlah 8 episode di Disney Plus Hotstar mendatang. So, tonton video ini sampai habis buat kalian yang masih kurang paham tentang Tira ini. Karena selain breakdown, gue juga akan menceritakan sedikit tentang siapakah Tira ini sebenarnya dan bagaimana kisahnya yang akan terjadi di seriesnya nanti Pak. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai breakdown Tira First Look. Oke, di sini kita akan bahas mengenai first look yang ditampilkan untuk series Tira ini, Pak ya. Tapi sebelum itu, gue mau bahas dulu nih siapakah Tira ini sebenarnya buat yang belum kenal dengan jagoan wanita yang satu ini. Nah, sebenarnya Tira ini diciptakan oleh Nono GM yang dirilis pada tahun 1975 dan pertama kali muncul di komik Tira versus Robot Kung Fu. Oke, gue tahu memang judulnya terasa seperti komikal banget, Pak. Tapi itu memang zaman dulu, Pak. Ya sama seperti gue pernah baca dulu komiknya Gotham pertama kali deh. Gotham membunuh Dr. Setan. Itu aja gue ngakak sih Pak ketika gue pertama kali baca covernya. Dan juga akhirnya Bumi Langit memiliki versi novelnya yang bisa kalian baca secara official di Wattpad. Nah, kalau berdasarkan novelnya di Wattpad Bumi Langit official, nama aslinya adalah Susi, yang merupakan seorang mahasiswi kaya raya karena dia memiliki kedua orang tua dan juga memiliki perusahaan besar yang bernama Theta Tech, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki teknologi tinggi yang dapat memberikan sumber daya alam kepada kota tersebut. Maka dari itulah alasan kenapa keluarga Susi dianggap sebagai keluarga paling terkaya di kota tersebut. Nah, dalam kesibukan Susi sebagai mahasiswa di kampus, di balik itu semua, dia juga bergerak sebagai vigilante yang dikenal sebagai Tira yang dapat memakai berbagai macam senjata, dan juga dia memiliki skill yang sangat hebat sebagai seorang vigilante, dan dia dapat bertarung dengan tangan kosongnya. Dan ciri khasnya, dia itu memiliki jaket kulit merah dan juga memiliki topeng berwarna hitam agar dapat menyembunyikan identitasnya sebagai vigilante. Nah, dia nggak memiliki kekuatan super apa-apa karena sejak kecil Susi ini dilatih oleh ayahnya untuk bertarung, dan style bertarungnya adalah dari aliran Muay Thai. Maka sejak saat itulah Susi menyukai dunia bela diri dan juga melatih tubuhnya untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah, tapi dengan kepintaran otaknya dan juga kekuatan tubuhnya sendiri. Nah, dia memiliki sahabat yang bernama Dharani, yaitu teman dekatnya sejak kecil yang memiliki sifat yang sangat kocak. Dan gak lupa juga, Tira ini memiliki teman cowok yang dia sukai, itu adalah Nico, sang mahasiswa yang baru aja pindah ke kampusnya dan kebetulan menjadi teman dekat mereka berdua. Nah, untuk kisah lengkapnya bisa kalian baca aja di novelnya yang ada di Wattpad. Linknya udah gue setelkan di kolom deskripsi di bawah. Itu gratis, kalian bisa baca sampai habis, sampai puas. Oke? Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan breakdown satu persatu adegan yang ada di first look Tira ini. Tolong diingat bahwa untuk dijaga sistem Bumi Langit akan dibuat lebih berbeda karena di sini namanya bukan Susi, melainkan adalah Suci alias Tira yang akan jadi tokoh utamanya dan pekerjaannya sebagai stunt woman. Dan itulah sebabnya dia pandai dalam melakukan berbagai macam adegan-adegan yang berbahaya untuk sebuah proyek film dalam cerita Tira series ini, Pak. Nah, ini berbeda dengan apa yang ada di novel, yang memang di novelnya dia tuh hanya sebagai seorang mahasiswi biasa kok, dan dia itu udah dilatih dari kecil oleh bapaknya sendiri sehingga dia tuh udah punya skill dalam hal bertarung, dia suka dengan berbagai macam senjata. Maka dari itulah dari kecil Susi ini udah pinter banget dalam hal merakit sebuah senjata loh, bahkan bertarung tangan kosong aja bisa. Seperti itu, makanya kayaknya Tira versi series ini akan dibuat agak sedikit lebih berbeda baik dari apa yang udah kita baca di novelnya, seperti itu. Tapi ini bisa kita kaitkan sementara Pak ya dengan apa yang di versi novelnya, karena ada banyak banget easter egg yang gue dapatkan dari novelnya ke series ini, Pak. Oke, yang pertama ada adegan yang di mana seorang laki menatap sebuah bulan purnama warna merah. Nah, tokoh ini diperankan oleh Bisma Mulia sebagai Ben yang merupakan asisten dosen dari kampus tempat Suci kuliah. Sekaligus dia adalah love interest dari Tira ini. Nah, terlihat di sini Ben itu melihat sebuah bulan purnama berwarna merah. Nah, arti dari istilah bulan purnama merah ini adalah blood moon yang dalam ilmu pengetahuan ini merupakan sebuah fase sebelum menuju ke gerhana bulan total.
Dan ini memang sering terjadi Pak, jadi nggak perlu lebay menanggapi hal ini. Tapi di series Tira ini sepertinya ini memiliki arti yang berbeda, dan sampai sekarang kita masih belum tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Nah sebenarnya karakter Ben ini kayaknya akan sama sih dengan versi novelnya, yang dimana untuk versi novelnya adalah Nico yang merupakan mahasiswa pindahan dari kampus lain yang akan menjadi teman dekat Suci sekaligus love interestnya. Cuman agak sedikit berbeda Pak ya dari kedua karakter ini, jadi seperti itu. Oke lanjut. Selanjutnya kita bisa melihat di belakang leher Suci ini ada sebuah lambang. Nah sepertinya ini adalah lambang 9 kutukan naga yang selama ini menghantui dirinya. Nah kalau yang udah baca novelnya, sebenarnya sepanjang petualangan Tira ini, Suci ini selalu diteror oleh 9 orang berjubah untuk mengadakan sebuah ritual kepada Suci. Seolah-olah Suci ini seperti seorang titisan dari entitas yang terkuat. Nah sepertinya lambang ini didapatkan dari mimpinya tersebut. Nah lambang tersebut berbentuk naga dan kepalanya yang mengarah ke depan, dan ada juga lambang dengan ujung anak panah yang berada di depan naga tersebut. Nah lambang ini sepertinya udah di-spill kok di poster Tira di pengumuman Jakarta Comic Con 2022 kemarin, ketika Bumi Langit ini pertama kali mereveal first looknya untuk para orang-orang yang hadir di Jakarta Comic Con kemarin Pak, seperti itu. Jadi kita tunggu aja Pak ya mengenai kutukan 9 naga ini seperti apa, karena ini masih minim informasi banget. Mungkin akan di-reveal lebih lengkap di trailernya mungkin. Oke kita lanjut aja Pak ya. Nah selanjutnya ada adegan di mana Tira membaca sebuah buku yang bertuliskan berbagai macam tata cara untuk mengendalikan naga dalam tubuhnya. Ini kayak terjadi setelah si Suci ini mengetahui bahwa itu adalah titisan dari kutukan 9 naga ini Pak. Makanya ini akan menjadi sebuah petunjuk ketika dia akan mengendalikan sebuah kekuatan naga yang ada dalam diri Suci ini. Mungkin kayaknya tentu udah menyadari bahwa dia itu adalah sebuah titisan, sehingga dia menambahkan sebuah informasi bagaimana tata cara untuk mengendalikan kekuatan naga yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada adegan yang sangat cepat di mana Suci datang ke sebuah studio untuk audisi pekerjaan sebagai stunt woman, dan terlihat di depannya ada 3 juri yang melihatnya dia beraksi, dan sekelilingnya ada sebuah lighting, ada kamera tepatnya di sebelah kanan kiri juri untuk merekam aksi Suci di sana dengan penuh aksi. Oke kayak ini menjadi sebuah kejutan buat kita bahwa ternyata di versi Jagat Cinema Bumi Langit ini Suci ini adalah seorang stunt woman, seperti itu. Kayaknya bakal diceritakan lebih detail di Jagat Cinema Bumi Langit Pak, seperti itu. Nah ini tentu aja berbeda dengan apa yang udah kita baca di novelnya, ya dimana Suci ini sudah melatih tubuhnya sejak kecil, dan tujuannya adalah untuk melatih dirinya sendiri. Bahkan dia paham cara memegang berbagai macam sebuah senjata, hingga sampai temannya si Nico ini terkejut loh ketika baru pertama kali mengenal si Suci ini. Selanjutnya kita bisa melihat ada adegan di mana seorang berjubah merah yang kayak ini diperankan oleh Eggy Fedley, karena udah dikonfirm dia akan main di series Tira ini Pak, dan sepertinya dia akan menjadi salah satu dari 9 pendeta berjubah yang akan mengatakan ritual kepada Suci seperti yang ia alami di mimpi. Dan ini udah di-reveal di novelnya. Bahkan di chapter awal-awal kalian akan membaca bagaimana petualangan si Suci ini pertama kali ketika dia tuh akan diritualkan oleh 9 pendeta berjubah ini Pak. Dan sepertinya 9 pendeta ini akan memiliki hubungan dengan kutukan 9 naga ini Pak, sama-sama angka 9 seperti itu. Maka dari itu kayak mereka itu bukan sebuah pendeta, melainkan mereka ini adalah sebuah entitas naga yang terpisah Pak, seperti itu. Makanya kayaknya akan menjadi lebih mistis di untuk versi Jagat Cinema ini Pak ya, seperti itu. Dan kalian bisa mendengarkan ada berbagai macam mantra yang mereka sebutkan di series ini Pak. Sepertinya mantra ini ditujukan untuk Suci, yang dimana Suci di versi novelnya dia tuh selalu ngomong bahwa mantra ini apaan sih, gue tuh terganggu loh, gue tuh nggak bisa tidur, gue tuh nggak bisa apa-apa, gue tuh stres gitu loh. Karena sepanjang petualangan Tira lo akan bisa melihat betapa stresnya si Suci ini ketika dia tuh mengalami berbagai macam mimpi buruk yang ia alami, yaitu adalah ritual ini sendiri Pak, seperti itu. Makanya gua nggak kaget sih ketika gua pertama kali melihat ada sebuah lambang yang menempel di lehernya yang berbentuk kepala naga Pak, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita tunggu aja Pak ya mengenai di versi Jagat Cinema ini seperti apa. Oke lanjut. Alih selanjutnya membelakang Suci yang sedang bertarung dengan sekelompok penjahat yang sepertinya settingnya ada di dalam rumah Suci sendiri, karena terlihat jelas bangunannya yang begitu mewah dan memiliki nuansa yang gelap. Dan juga ini sama persis dengan background Suci, yang dimana itu adalah anak orang kaya dan hidup yang sangat berkecukupan. Jadi kayaknya scene ketika para perampok ini diutus oleh seorang untuk membunuh si Tira ini Pak. Selanjutnya kita akan bisa melihat banyak banget preman ini akan melawan Suci yang seorang diri loh mampu menghadapi berbagai macam preman dengan tangan kosong. Dan lokasinya sepertinya ada di kawasan gang kecil, karena kita bisa melihat jalannya sangat sempit Pak ya, karena di samping kiri dan kanannya ini ada berbagai macam rumah yang lokasinya agak sedikit berdempetan Pak. Nah ini adalah hal yang lumrah, karena memang novelnya juga seperti itu Pak, bahwa si Suci ini sebagai Tira ini selalu berhadapan dengan berbagai macam preman, bahkan gangster hingga mafia yang selalu membuat owner di kotanya. Maka dari
seperti itu, kayaknya akan ada berbagai macam adegan fighting di setiap episode Tira nanti, Pak. Ada adegan ini mana seorang nenek tua melepaskan tusuk kondenya yang diperankan oleh Saris Kuswoyo, dan kayaknya ini akan menjadi tokoh villain sepertinya, Pak, karena dari gaya postur tubuhnya sepertinya itu akan menjadi lawan yang berat untuk si Tira. Tapi kita masih belum tahu nih apakah ini adalah sebagai protagonis atau antagonis, karena ini masih benar-benar minim informasi banget, Pak. Jadi sepertinya kita masih belum tahu nih ini karakter ini siapa, namanya siapa, kita masih belum tahu nih seperti dari karakter nenek tua ini, Pak, seperti itu. Beralih ke adegan Tira yang bertarung dengan jubah merahnya dilengkapi dengan tinta yang menutupi bagian kelopak matanya, Pak. Nah, tujuannya adalah menutupi identitasnya sebagai Tira yang berlokasi ada di rumahnya, mungkin di rumahnya atau di markas musuh. Nah, kita masih belum tahu nih ini lokasinya ada di mana ya. Tapi kalau yang gue lihat dari ornamen rumahnya, bentuk mewahnya, ada guci-guci mahal, TV-TV mahal, kayaknya ini ada di rumah Sushi. Tapi sepertinya para perampok ini berusaha untuk membobol agar supaya mereka berjual untuk membunuh si Tira, atau kemungkinan mereka diutus oleh seorang bos untuk menculik berbagai macam peralatan-peralatan mahal di sana, Pak. Mungkin seperti itu. Jadi kita masih belum tahu nih ini tamanya seperti apa. Dan adegan terakhir ini memperlihatkan kostum Tira yang dipajang di lemari dengan berbagai macam senjata Thompson di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Nah, ini memang sekaligus membuktikan ini seperti yang ada pada novelnya, Pak, yang dimana Suci selain dalam bidang bertarung, dia juga pandai dalam hal berbagai macam merakit sebuah senjata, karena sejak kecil itu suka hal yang seperti itu. Maka tadi itu bisa dikatakan Suci ini akan menjadi vigilante wanita pertama tanpa kekuatan, tapi dengan kecerdasan dia dan juga ahli senjata yang maksimal. Bahkan dia memiliki berbagai macam persenjataan yang bisa dibilang tuh high tech banget, Pak. Contoh, kalau kita ambil contoh nih di topengnya si Tira sendiri, Pak. Nah, buat yang udah baca novelnya pasti tahu deh bahwa topeng si Tira ini memiliki berbagai macam fungsi yang sangat-sangat high-tech banget. Contoh, di topengnya ini memiliki fungsi heat vision yang berfungsi sebagai mengukur temperatur hawa panas dari seseorang. Dan fungsi ini cocok digunakan untuk sebuah misi pengintaian ke markas musuh. Dan ada berbagai macam alat canggih yang lainnya, Pak, ya. Di novel ini udah jelaskan semuanya. Coba deh kalian baca aja di versi Wattpad-nya dan rasakan seluruhnya petualangan Tira dan juga berbagai macam patriot yang terhubung di series itu, Pak, seperti itu. Dan gak menutup kemungkinan di Tira series ini di bagian ending kayaknya bakal ada cameo Gotham, karena memang ini akan berlanjut ke film Gotham and Tira sebagai film keempat dari jagat sinema Bumi Langit. Karena memang di setting jagat sinema sepertinya Gotham ini udah dikenal oleh banyak orang, bahkan dia dikenal sebagai patriot yang diakui selain Gundala dan juga Sri Asi, Pak. Nah, memang Tira ini belum diakui sebagai patriot karena memang Tira ini akan diceritakan dari originalnya, Pak, karena itu adalah seorang vigilante, satu. Dan kedua, dia tuh selalu main hakim sendiri dengan cara bertarung dengan kekerasan banget, Pak. Bahkan dia tuh nggak segan-segan akan membunuh lawan-lawannya, Pak. Itu adalah Tira. Makanya gue pengen tahu nih apakah Disney ini berani untuk menampilkan berbagai macam adegan brutal dari si Tira ini, Pak. Karena memang literally Tira ini nggak memiliki kode batasan, Pak, seperti kayak Batman. Kalau kita tahu ya bahwa Batman kan memiliki kode etik ya, dimana dia itu nggak boleh membunuh lawan-lawannya, bahkan sekaligus lawan itu adalah Joker. Tapi untuk versi Tira ini kayaknya Tira ini nggak memiliki kode apapun ya, karena lagi-lagi itu tuh adalah vigilante yang sangat kejam seperti itu, Pak. Makanya ya kita nggak tahu nih, maka dari itu kita belum tahu nih di versi jagat sinema seperti apa, seperti itu. Untuk Tira sesi ini udah dikonfirm oleh Joko Anwar bahwa untuk sesi Tira ini akan berjumlah 8 episode dan akan tayang secara eksklusif di Disney Plus Hotstar. Tapi masalahnya untuk tanggal rilisnya ini masih belum diketahui, Pak, karena kayaknya untuk Bumi Langit ini mereka tuh masih fokus ke Sri Asi dan juga Virgo and Sparkling yang katanya akan rilis di awal tahun 2023, Pak, seperti itu. Jadi kita tunggu aja, Pak, ya. Oke, itu aja mengenai breakdown singkat soal first look Tira ini. Sekarang giliran kalian nih, pendapat kalian gimana soal first look Tira ini dan bagaimana first impression kalian mengenai Tira ini? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua bervideo mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow TikTok kita di @marejelos. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!